Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Minarni, Rifan, Salsabila, dan saya sendiri ingin mempresentasikan materi yang berjudul pengaruh siswa terhadap pertumbuhan ekonomi. Langsung saja untuk yang akan mempresentasikan yang pertama dari Saudara Minarni. Silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Nah, yang pertama adalah zakat. Zakat adalah pilar penting dalam ajaran Islam. Secara etimologis, zakat memiliki arti kata berkembang, mensucikan, dan berkah. Sedangkan secara terminologis, zakat mempunyai arti mengeluarkan sebagian harta dengan persyaratan tertentu untuk diberikan kepada kelompok tertentu atau mustahik dengan persyaratan tertentu pula. Kemudian pendaya gunaan zakat. Pendaya gunaan zakat erat kaitannya dengan bagaimana cara pendistribusiannya. Kondisi ini dikarenakan jika pendistribusiannya tepat sasaran dan tepat guna, maka pendayagunaan zakat akan lebih optimal. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat dijelaskan mengenai pendayagunaannya adalah yang pertama, zakat dapat digunakan usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat. Yang kedua, pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud ayat 1 pada dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik terpenuhi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Salsabila. Ya, ketika belajar dan kata belajarnya secara benar atau bisa dari penerimaan Muhammad kepada Allah dan Rasul berdoa materi menuju akhir itulah menuju materi ketika itu memberinya surat orang pada orang lain, terutama kepada orang-orang yang muslim sudah satunya. Kita dan kata pakar berhak tentu sedemikian waktu sendiri. Menjadi empat menjadi sebagai kata Latina sudah dimintaan. Yang empat adalah perubahan kepala dan dilakukan memulai di sembilan bukan dirinya. Dan Oke. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang infak. Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu tertentu. Menurut yang mana nih? Salsa yang mana, Sal? Slide yang ke-7, Sal. Slide yang ke-7, slide yang ke-7. Ini nggak bisa ngedit, sumpah, Cok. Oh, slide yang ke-5. Oke.
Infak berasal dari kata anfaqo yang berarti mengeluarkan sesuatu harta untuk kepentingan sesuatu tertentu. Menurut terminologi, infak berarti mengeluarkan sebagian harta atau pendapat atau penghasilan untuk kepentingan sesuatu yang diperintahkan. Istilah infak adalah pengeluaran sukarela yang dikeluarkan seorang ketika memperoleh rezeki dengan jumlah ditentukan sendiri. Oke, next, Mbak. Slide-nya next, Mbak. Next, slide ke-6. Langsung saja pada pengaruh zakat infak sodakoh terhadap pertumbuhan ekonomi. Dari nilai T statistik positif sebesar 2.574.843 rupiah dengan nilai probabilitas sebesar 0,01495 lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa zakat infak sodakoh secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sehingga H1 diterima. Dana zakat infak sodakoh yang disalurkan kepada mustahik untuk diproduksi memberikan kontribusi pendapatan secara optimal yang berdampak pada peningkatan produktivitas sehingga laju pertumbuhan ekonomi dapat meningkat. Lalu data di atas juga dilakukan oleh Anggraini pada tahun 2016 tentang pengaruh dana zakat infak sodakoh dan tingkat inflasi terhadap pertumbuhan Indonesia periode 2011 sampai dengan 2015. Lalu diperkuat juga oleh Tambunan pada tahun 2016 dalam tesisnya tentang pengaruh investasi operasi moneter dan zakat infak sodakoh atau ZIS terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang menyatakan bahwa secara parsial zakat infak dan sodakoh dapat dihimpun oleh Basnas memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sehingga hipotesis dalam penelitian ini menyatakan semakin besar zakat infak dan sodakoh maka pertumbuhan ekonomi semakin tinggi. Maka kesimpulan yang dapat kita ambil di atas adalah ZIS atau zakat infak sodakoh berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Cukup sekian presentasi dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq.